7341. Di 7341 saya akan membahas tentang Dual Finite State Machine atau FSM. Bagian utama dari EIJRP adalah dual, dan cara menghitung kalkulasinya dibantu dengan algoritma Root Calculation Engine Finite State Machine. FSM berisi semua logika yang digunakan untuk mengkalkulasi dan membandingkan rute dalam jaringan EIJRP. Pada gambar kita akan melihat versi yang disederhanakan dari cara kerja dual FSM. Saya tidak akan membahas atau mengartikan secara detail kalimat di sini. Kita bisa melihat prosesnya nanti dengan detail dengan perintah debug EIJRP FSM. Adapun cara kerja atau flowchart dari FSM sendiri sebagai berikut. Apakah konektivitas terputus pada suksesor? Jika terjadi keputusnya konektivitas ke suksesor, maka apakah memiliki visible suksesor? Kita akan ikuti dulu jalur iya-nya. Jika iya, maka jalur yang tadinya visible suksesor diangkat menjadi suksesor. Lalu suksesor tersebut diisi ke dalam routing table. Setelah suksesor diisi ke dalam routing table, maka ada pekerjaan tambahan di latar belakang mencari suksesor yang baru dan menambahkan visible suksesor jika ada pada topologi table. Bagaimana kasusnya jika misalnya tidak ada visible suksesor? Sebenarnya mungkin ada jalur lain menuju jaringan yang putus tersebut, tapi angka reported distance-nya lebih besar daripada visible distance dari router itu sendiri, sehingga tidak dihitung sebagai visible successor. Maka destination network itu akan ada pada active state yang tadinya terkodekan P, sekarang menjadi terkodekan A. Dual harus bekerja di sini. Harus mengquery, query neighbors for new route. Tanya kepada tetangga untuk jalur yang baru. Jawaban dari tetangga datang. Jika tetangga memiliki satu atau lebih jalur, ya, maka salah satu dipilih sebagai suksesor. Jika tidak ada, maka jaringan tersebut akan dihapus dari destination net, dari topologi dan routing table, sehingga jaringan tersebut terputus. Demikianlah kurang lebih cara kerja dari dual finite state machine. 7342. Di 7342 kita akan membahas contoh kasus visible successor dengan detail pada EIJRP. Pada kasus kita sebagai berikut, di gambar terlihat bahwa router 2 saat ini menggunakan router 3 sebagai suksesornya ke jaringan 192.168.1.0. Sedangkan router 1 didaftarkan sebagai visible successor. Dengan perintah show IP EIJRP topology pada router 2 terlihat bahwa suksesornya adalah router 3 dan visible suksesornya adalah router 1. Dan juga terlihat karena reported distance dari router 1 kurang dari visible distance router 2 sendiri ke jaringan target, maka ini sebagai visible successor karena memenuhi persyaratan visibility condition. Output debug EIJRP FSM pada router 2 ini akan mengaktifkan menunjukkan apa saja yang dilakukan oleh finite state machine-nya EIJRP. Lalu kita mematikan C interface serial 001 pada router 2. Serial 001 pada router 2 adalah yang ini. Jadi istilahnya kita mematikan jaringan yang ini. Off. Apa akibatnya? Apa yang terjadi di belakang layar begitu jalur itu mati? Yang terjadi adalah find visible successor for destination 192.168.1.0, di mana visible distance-nya saat ini adalah sekian. Reported distance-nya adalah sekian. Maka dual menjawab jalur 172.16.1.0 dihapus, yang next hop-nya 192.168.10.10,
lalu diinstal via 172.16.3.1. Artinya jalur yang lama dimatikan, jalur yang baru diaktifkan. Ini terjadi karena ada visible successor, sehingga dual langsung mempromosikan visible successor menjadi successor. Router 2 show IP route akan menunjukkan bahwa new suksesornya sudah 172.16.3.1 atau router 1. Show IP EIGRP topology juga akan menunjukkan hanya tinggal satu baris di sini. Karena jalur menuju router 3 terputus, tidak ada lagi jalur cadangan atau kemungkinan jalur yang lain. Demikian cara kerja dual terkait visible successor. 7343. Di 7343 kita akan melihat kasusnya bagaimana jika ternyata tidak ada visible successor di dalam topologi kita. Kasusnya masih sama. Di sini dilihat bahwa router 1 show IP EIGRP topology menunjukkan bahwa saya memiliki successor ke R3 tanpa visible successor. Kenapa? Karena reported distance dari router 2 ke jaringan yang sama lebih besar daripada visible distance si router 1 sendiri. Debug EIGRP FSM mengaktifkan output dari proses finite state machine di router 1. Lalu kita matikan serial 001. Sebagai info, serial 001 sendiri adalah jaringan yang ini. Ini dimatikan. Dengan demikian, terlihat kasusnya. Find visible successor for destination 192.168.1.0, di mana biayanya adalah sekian. Destination entering active state, memasuki active state karena tidak ada visible successor. Lalu statusnya sekarang aktif, lalu akan menanyakan dan mendapatkan jawaban, receive reply. Reply count 1, hanya 1. Find visible successor lagi, dia mencari lagi berdasarkan informasi reply yang didapat setelah query adalah jalur yang tadi melalui next hop-nya 10.6 dihapus, di sini remove, dan menginstal jalur yang baru melalui router 2. Dengan demikian, proses ini memakan waktu lebih lama dibanding kalau memiliki visible successor. Saya kembali ke sini. Artinya, jika router 2 memiliki visible successor, tidak perlu FSM secara aktif, dual secara aktif menanyakan lagi kepada teman-temannya, ada nggak yang punya jalur. Dari sudut pandang router 2, jalurnya ke router 3 terputus, maka router 1 jadi cadangan, langsung dipromosikan. Tapi dari sudut pandang router 1 yang tidak memiliki visible successor, karena reported distance router 2 lebih tinggi daripada visible distance-nya router 1 sendiri, maka saat jalur ini putus, router 1 harus menanyakan, mengquery. Kebetulan router 1 hanya berhubungan dengan router 2 sekarang, maka query-nya hanya ke router 2. Tapi kalau dia memiliki router-router yang lain, terhubung dengan router lain, dia akan mengquery ke semua, ke yang lain. Menanyakan, ada nggak yang punya jalur ke jaringan ini? Jika ada, jawab saya. Ada atau tidak ada, tetap harus dijawab. Reply-nya nanti akan digunakan untuk menyusun susunan peta topologi yang baru dan menentukan suksesor yang baru. Demikian penjelasan dari 7343. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian, undur diri. Kita jumpa lagi di video yang mendatang. Bye-bye.